Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Umi Sasha. Oke teman-teman, kali ini Umi akan menyampaikan tentang akhlak seorang dai. Kalau zaman dulu ada perkataan seperti ini, unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang ia bicarakan. Tapi zaman now itu sudah basi lagi. Kenapa? Orang-orang zaman sekarang ini sudah melihat ini yang disampaikannya ini dan siapa yang menyampaikannya. Oleh karena itu, akhlak seorang dai itu sangat penting. Karena dai adalah unsur yang terpenting dalam proses dakwah. Oke, akhlak seorang dai yaitu yang pertama ada amaliyah qalbiyah. Amaliyah qalbiyah. Amaliyah qalbiyah itu amalan hati. Ini tidak teramati, ini tidak nampak oleh orang lain. Karena akhlak itu ya ada yang nampak, bisa kelihatan oleh orang lain, dan ada yang tidak nampak. Ya, ada yang teramati, overt behavior, orang lain bisa lihat apa yang dilakukan oleh seorang dai. Ada juga yang tidak nampak atau tidak teramati oleh orang lain, overt behavior, akhlak yang tidak bisa terlihat oleh orang lain, ada. Dan seorang dai ini harus baik dua-duanya. Mau overt behavior itu harus dimiliki oleh seorang dai. Jangan seorang dai itu di hadapan orang lain baik-baik, tapi di belakang, kebalikannya, tidak boleh. Seorang dai mau overt behavior tetap harus menjaga akhlaknya. Yang pertama, amaliyah qalbiyah, amalan hatinya. Karena hati adalah motoris amal. Perintah ke seluruh tubuh itu awalnya dari hati. Maka wajib bagi kita memelihara hati. Isi hati dengan hal-hal yang positif supaya perintah dari hati, dari otak itu hal-hal yang positif pula. Itu yang pertama yang harus dijaga, akhlak qalbiyah, amaliyah qalbiyah. Yang kedua, amaliyah lisaniyah. Amaliyah lisaniyah itu yang harus sangat dijaga oleh seorang dai. Kalau yang pertama amaliyah qalbiyahnya sudah terjaga, insya Allah amaliyah lisaniyahnya juga akan terjaga. Berusaha memilih kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang bagus, yang benar untuk menyampaikan materi dakwah. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menyinggung atau bahkan menjatuhkan orang yang ada di depan kita atau mad'u. Ya, jadi harus menjaga perkataan. Qaulan karima, kata-kata yang bagus. Qaulan syadida, kata-kata yang tegas. Tegas itu bukan berarti galak, tapi kita harus tegas menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran harus disampaikan dengan tegas. Oke. Kemudian yang ketiga, amaliyah jasadiyah. Amaliyah jasadiyah, bagaimana pekerjaan, bagaimana fisik seorang dai. Seorang dai harus kuat, bukan hanya kuat mentalnya, tapi juga fisik jasadnya juga seorang dai harus kuat, harus hebat. Olahraga, jaga kesehatan, ya. Kemudian ikhtiar, minum vitamin dan lain sebagainya. Apalagi kalau ceramah-ceramah malam, mungkin saja bisa masuk angin, makanya harus jaga kesehatan. Harus ada waktu untuk berolahraga. Selain itu juga amaliyah jasadiyah ini termasuk adalah bagaimana caranya seorang dai berpakaian yang baik. Kan tidak mungkin kita berceramah, bapak-bapak misalkan yang seorang dai berceramah dengan memakai kaos oblong, dengan atau memakai singlet saja, tidak mungkin. Pakai baju yang bagus, baju yang rapih, pakai udeng, pakai kopiah, atau kalau ke kalangan anak muda bolehlah pakai upluk gitu ya, atau pakai topi seperti apa. Yang penting itu pantas dipakai oleh seorang dai. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, amaliyah fikriyah. Seorang dai harus menjaga amaliyah fikriyahnya. Pikirannya harus dijaga. Apa saja yang dipikirkan oleh seorang dai? Tentu memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang kita sampaikan ini bisa diserap, bisa diamalkan oleh mad'u.
berpikir hal-hal yang positif, kemudian kita akan menyampaikan hal-hal yang positif, dan kita mempunyai kepercayaan bahwa apa yang disampaikan itu baik dan insya Allah berdampak baik kepada orang yang mendengarkan kita. Fikriyahnya, amaliyah fikriyahnya, jangan berpikir yang enggak, jangan yang berpikir yang negatif, karena itu akan mempengaruhi bagi akhlak seorang dai. Kalau pikirannya sudah ruwet, pikirannya sudah kacau, pikirannya sudah memikirkan hal-hal yang negatif, maka ketika menyampaikan materi dakwah itu enggak akan benar. Oke, yang kelima, ini yang terakhir, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah amaliyah iktisadiyah. Amaliyah iktisadiyah ini bagaimana jalan bisnis atau bagaimana cara mencari ma'isyahnya seorang dai. Karena seorang dai itu tidak hanya bisa mengandalkan bayaran atau amplop dari hasil pengajiannya, ya. Kita tidak boleh mengharapkan. Tapi kalau dikasih, kita ambil. Nah, selain dakwah, selain menyampaikan ceramah, seorang dai juga harus punya jalan usaha. Karena punya anak istri. Nih, amaliyah iktisadiyahnya, tapi kita harus jaga. Jangan sampai profesinya seorang dai, amaliyah iktisadiyahnya jualannya nggak benar. Amaliyah iktisadiyahnya menipu. Amaliyah iktisadiyahnya bisnisnya memperdaya orang lain. Tidak boleh. Jadi harus seiring sejalan. Ya, amaliyah iktisadiyahnya juga harus baik, harus pantas dilakukan oleh seorang dai. Nah, itu akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang dai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.